Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, ini saya Yusuf M. Flores hadir. ya siap. Nanti disimak acaranya ya. Nggak ada suaranya. Cek. Halo. Halo, siap. Halo, aman nggak suaranya? Halo, cek. Ya, aman. Ya, saya unmute dulu ya, Bapak Ibu. Acaranya akan saya mulai. Ya. Aman. Untuk admin boleh dikunci dulu mic-nya admin ya. Soalnya masih ada yang dibuka mic-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Ibu ya yang sudah hadir alhamdulillah pada malam hari ini. Luar biasa ya malam hari ini yang hadir, Masya Allah, dari berbagai daerah. Tadi saya lihat chattingannya. Coba saya lihat dulu ya. Yang sudah hadir pada malam hari ini dari daerah mana aja ya. Buat para mentor bisa dibantu untuk undang lagi calon-calon mitranya, karena insya Allah malam hari ini acara sangat dahsyat ya. Nah, ini ada Depok ya, ada juga dari Lampung, ada juga dari Jawa Tengah ya, kemudian ada dari Tangerang ya, ada dari Padang, Masya Allah luar biasa, ada dari Surabaya ya, luar biasa. Insya Allah kita bisa bersilaturahmi walaupun via virtual ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Arif Rofiadi, mitra bisnis dari Bekasi. Insya Allah saya akan membawakan acara pada malam hari ini mulai dari awal sampai dengan akhir ya. Oke, dan seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai acaranya, kita bersolawat terlebih dahulu ya, bersolawat terlebih dahulu agar acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan kita semuanya diberikan keberkahan ya dari selawat yang kita panjatkan. Oke, kita bacakan seperti biasa selawat ashdil ya sebanyak 3 kali untuk Bapak Ibu yang non Muslim, diharapkan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa wa aridna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina wa ajli zalimin bizalimin wa agrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfili zalimin bi zalimin wa agrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama yang dipermudah rezekinya dan juga insya Allah kita akan berikan syafaat oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW dan kita semuanya yang mulia. Oke teman-teman, malam ini biasa acara seminar online ini, Masya Allah, malam minggu ya. Malam minggu yang biasanya orang itu di luar sana jalan-jalan ya. Halo, cek. Yang di luar sana jalan-jalan, kalau Bapak Ibu menyempatkan hadir di seminar online malam ini. Wah, dahsyat banget ini ya. Mudah-mudahan
Cek cek cek. Suaranya aman nggak? Cek. Halo. Ini sinyalnya agak-agak susah juga sinyalnya. Halo, cek. Masih ada suaranya? Suaranya kecil. Ya, ini agak Jelas. Kurang Kurang jelas. suaranya. Nah, Putus-putus. kadang jelas kadang enggak nih. Soalnya jaringan nih, Bapak Ibu. Ya, boleh buat Bapak Ibu yang sudah hadir ya, buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, saya mau tahu dulu nih. Saya mau tahu dulu buat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini yang belum bermitra ya, yang belum bermitra, yang belum daftar menjadi mitra bisnis PTBS, siapa aja? Boleh di kolom chat ketik saya ya. Boleh di kolom chat ketik saya buat Bapak Ibu yang belum terdaftar menjadi mitra bisnis PTBS ya. Saya mau tahu dulu nih yang belum menjadi mitra. Boleh silakan ketik saya di kolom chat. Ya, Mas Arya ya. Siapa lagi? Saya mau lihat dulu nih ada berapa orang calon mitra yang sudah hadir. Wah, luar biasa. Ini banyak ya, ada Mas Farzuni, Mas Aldi. Ada lagi mungkin? Wah, insya Allah ini menjadi sih buat Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini ya. Karena insya Allah tema malam hari ini adalah solusi utang dan juga bebas riba. Seperti itu ya. Mungkin buat yang mempunyai permasalahan utang ya ataupun riba, insya Allah yang hadir pada malam hari ini akan dibantu Allah untuk bisa lunas hutang dan juga bebas dari riba ataupun cicilan-cicilan ya. Oke, baik, malam hari ini kita mempunyai 3 pemateri yang sangat luar biasa dahsyat ya. Yang pertama nanti materinya akan dibawakan oleh Kang Riansah ya, yaitu top mentor kita dari Jakarta. Kemudian ada Kang Ahmad ya, top mentor kita juga dari Jakarta juga. Ini seorang mahasiswa nih ya, seorang mahasiswa yang sudah mendapatkan reward di PTBS. Kemudian ada mantan ojek online yang akan memberikan kisah suksesnya nanti di akhir acara ya. Nah, beliau sudah mendapatkan beberapa motor ya, beberapa mobil dan juga rumah 1 miliar dalam waktu kurang dari 3 tahun, Bapak Ibu ya. Oke, nanti Bapak Ibu silakan bisa simak kisah sukses dari beliau. Ya, ada 3 pemateri dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyimak dari awal sampai dengan akhir. Oke, mungkin kita langsung aja ke pemateri yang pertama ya. Ini ada Kang Riansah. Kang Riansah ini dia itu bentar ya. Latar belakangnya itu mantan kurir. Oke. Mantan kurir ekspedisi ya yang mengantarkan paket-paket dulunya gitu ya. Dan alhamdulillah bergabung di bisnis PTBS, beliau sudah meraih pencapaian motor 20 juta cash ya tanpa kredit dalam waktu hitungan bulan aja. Nah, insya Allah saya akan membawakan materi pada malam hari ini yang pertama tentunya. Oke, untuk waktu dan tempatnya Kang Riansah, saya persilakan. Boleh tes suara dulu, Kang Riansah. Tes. Cek 1 2 3. Masuk, Kang. Aman masuk. Oke, boleh silakan, Kang. Ya, terima kasih pada Kang Arif selaku MC nasional dari Plan Team. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Bapak Ibu semua dimanapun teman-teman berada. Salam kenal dari saya, nama Riansyah, asal dari Jakarta. Nah, di sini sedikit saya cerita tentang PTBS. Waktu itu sebelumnya saya awalnya sama seperti teman-teman pada umumnya, yakni lulus sekolah, dapat ijazah, lalu nyari kerja kalau mau punya duit, kayak gitu. Itu udah hal yang umum ya. Kita sekolah, dapat ijazah SD, SMP, SMA, tujuannya untuk bekerja nyari uang. Nah, setelah itu, setelah saya bekerja bertahun-tahun di beberapa perusahaan ya, ada 4 perusahaan lah, total udah belasan tahun. Nah, kalau untuk mencukupi kebutuhan bulanan sih alhamdulillah tercukupi. Namun kalau untuk impian itu belum. Karena apa? Karena ya lagi-lagi gaji kita terbatas. Kita mau seloyal apapun gaji kita terbatas di UMR. Nah, jadi selama saya jadi bangsawan, bangsa karyawan, itu yang saya alami itu 11P. 11P itu pergi pagi, pulang malam, pala pusing, penghasilan pas-pasan. Pantat pegel lagi, naik motor, kayak gitu. Makanya itu saya bilang ini
saya nggak boleh harus seperti ini, harus ada perubahan ke depannya. Karena orang-orang sukses di luar sana, orang-orang yang punya impian. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini saya akan sharing, akan presentasi sebuah peluang usaha. Jadi di sini saya percaya, saya nggak percaya dengan yang namanya kebetulan. Karena semua udah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu hadir di forum ini, di Zoom meeting ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya semoga presentasi ini, bisnis PTBS ini bisa menjadi wasilah jalan rezeki untuk mewujudkan impian Bapak Ibu yang ingin lunas hutang, yang ingin pergi haji umroh, yang ingin punya motor, mobil, rumah, cash. Nggak perlu lagi ngeredit, nggak perlu lagi nyicil. Kenapa mereka di luar sana masih nyicil? Kalau untuk beli mobil, beli rumah, karena mereka belum ketemu solusinya. Kayak gitu. Nah, insya Allah PTBS ini adalah jawaban daripada doa-doa Bapak Ibu selama ini. Di sini langsung aja ya, saya share screen ya. Saya share screen. Mohon izin Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah, selamat datang di seminar bisnis syariah PPKM. PPKM ini bukan PPKM yang corona waktu itu ya, tapi di sini PPKM-nya peluang percepatan kesejahteraan masyarakat, Bapak Ibu. Kemudian yang pertama, mindset dan paradigma bisnis. Nah, yang tadi saya ceritakan di awal, pada umumnya manusia itu terlahir, kemudian belajar masuk sekolah SD, SMP, SMA. Itu tujuan apa? Tujuan untuk mendapatkan ijazah. Nah, ijazah itu untuk apa sih Bapak Ibu? Tentunya untuk melamar pekerjaan. Nah, melamar pekerjaan untuk mengharapkan gaji bulanan atau UMR. Nah, serajin apapun kita, seloyal apapun kita sama perusahaan, ya ini pendapatan kita segitu-segitu aja Bapak Ibu. Nah, makanya di sini di sesi pertama saya harap penjelasan atau mindset paradigma bisnis yang tadi saya ceritakan itu bisa membuka pola pikir Bapak Ibu ke depannya. Agar Bapak Ibu boleh bekerja. Jadi Bapak Ibu selagi nyaman bekerja, itu harus punya bisnis sendiri Bapak Ibu. Untuk menjadi backup income, backup penghasilan. Karena nanti suatu saat Bapak Ibu sudah tidak dibutuhkan di dunia kerja, nah bisnis Bapak Ibu lah yang akan menjadi penopang penghasilan Bapak Ibu ke depannya. Nah, ini ada coret-coret nih Kang Arif. Siapa nih? Tolong dikondisikan. Saya stop dulu ya, saya share lagi. Tolong yang tertib ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang nggak tertib langsung di-kick aja Kang Arif atau yang lainnya. Aturan itunya anon ininya di disable aja Kang. Yang mana? Bang Ahmad. Klik titik 3 terus klik disable. Oh iya. Ya, klik disable. Oke, Nah, siap. udah. Itu nggak akan ada yang bisa coret-coret. Oke, Silakan siap. dilanjut. Siap. Nah, penjelasan berikutnya, apakah Anda memiliki permasalahan ekonomi? Karena setiap manusia pasti punya permasalahan hidup ya. Entah itu butuh tambahan penghasilan, yang perlu ingin melunasi utang, ingin menyelesaikan cicilan, atau terbebas dari jeratan riba. Karena seperti kita ketahui ya, bagi yang agama manapun, ini bukan hanya Muslim, Bapak Ibu. Setahu saya itu di luar Muslim pun riba itu sangat bahaya. Ada penjelasannya di setiap kitab masing-masing. Nah, hari ini saya jelasin melalui agama kepercayaan saya nih Muslim. Riba itu sama dengan satu dirhamnya riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Nah, kayak gitu. Kemudian dosa riba paling rendah sama dengan kita menzinai ibu kandung kita sendiri. Nah, ini bisa dilihat ya. Kayak gitu. Karena Rasul bersabda riba memiliki 72 pintu, yang paling rendah itu sama dengan kita menzinai ibu kandung. Nauzubillah kan. Jadi riba ini tidak hanya memusingkan kita di dunia, tidak hanya menyusahkan kita di dunia, tapi juga di akhirat Bapak Ibu. Nah, ini dalam agama Nasrani ya. Riba dalam agama Kristen ya, Hezkiel 18:13. Memungut bunga uang dalam mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepada sendiri. Nah, ini menurut agama non-muslim ya, Kristen. Mungkin Bapak Ibu yang non-muslim bisa cek di kitabnya kayak gitu ya. Jadi riba ini tidak hanya bahaya di muslim tapi di agama lain juga ada.
Pertanyaannya, sudah puaskah Anda dengan keadaan finansial saat ini? Kalau sudah puas, kalau sudah cukup ya alhamdulillah. Pertanyaannya kan kalau belum puas. Nah, apa impian Anda? Jadi Bapak Ibu, contoh, setiap orang itu harus punya impian, harus punya tujuan. Contoh Bapak Ibu naik taksi. Kalau nggak punya tujuan, itu nggak akan sampai. Misalnya kita dari Jakarta ke Bandung. Kita bilang sama supirnya, saya mau ke Bandung. Berarti kan kita sudah tahu tujuannya. Tapi kalau supirnya nanya, mau kemana Pak atau Bu tujuannya? Nah, si penumpang bingung. Nah, nggak akan sampai ke suatu tujuan. Jadi teman-teman harus punya tujuan. Mau apa minggu depan, bulan depan atau tahun depan Bapak Ibu mau apa gitu. Tentukan target ke depannya. Nah, apakah impian Anda ingin liburan di keliling dunia bersama keluarga, ya kan? Sama orang tua, atau yang ingin menunaikan umroh dan juga haji untuk yang muslim terutama ya, untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi kalau kita sudah menunaikan haji, insya Allah iman Islam kita sempurna, Bapak Ibu. Kemudian ingin memiliki kendaraan pribadi yang keren, motor sport, tentunya anak-anak muda nih ya kan yang belum nikah. Ingin memiliki mobil sport yang keren, mobil sport 2 pintu ya, tapi bukan pick up Bapak Ibu ya. Ini mobil sport, benar-benar mobil sport 2 pintu ya, kayak gitu. Kemudian ingin memiliki rumah yang mewah, yang sudah punya rumah ya alhamdulillah, mungkin ingin di-upgrade. Karena kan kita nggak selamanya ya, apalagi yang belum punya rumah. Nggak selamanya kita hidup kontrak, kan kagak enak Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu harus mencari solusi ke depannya. Dan juga kalau perlu kita punya Allah yang Maha Kaya, kita doa, kuatin doa, insya Allah ada jalan, kayak gitu. Jadi kita setiap doa itu nggak ujuk-ujuk Allah kasih brok gitu, tapi ada wasilahnya, ada perantaranya melalui informasi, melalui peluang usaha. Makanya setiap ada peluang usaha, jadikanlah itu solusi sebagai jalan rezeki Bapak Ibu ke depan. Nah, kemudian yang ingin melangsungkan pesta pernikahan yang mewah, karena kan ini bisa jadi sekali seumur hidup ya, acara sakral seperti ini. Jadi teman-teman harus mempersiapkan semaksimal mungkin, entah itu biaya gedungnya, biaya sewa catering, sewa rias pengantin kayak gitu. Kan itu kan perlu biaya Bapak Ibu. Kemudian ingin bisa berbagi lebih banyak. Ketika kita menjadi orang yang kaya berkah, insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Jadi keberkahannya itu nanti akan mengalir ke pahalanya hingga akhirat nanti Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sedekahnya sekarang recehan, kedepannya bisa jadi lembaran. Yang tadinya jarang-jarang, seminggu sekali tiap hari Jumat doang, bisa jadi nanti lebih sering setiap hari. Kayak gitu. Karena ketika kita memiliki finansial yang kuat, insya Allah ibadah jadi optimal, jadi maksimal. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Seperti leader-leader di PTBS yang setiap bulannya, Masya Allah dia sedekahnya. Nggak main-main, jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta leader di PTBS. Makanya rezekinya Allah kasih deras banget ngalirnya. Dapat rumahnya ada yang lebih dari 1, ada yang lebih dari 2, bahkan ada yang 10 rumah 1 miliarnya. Karena apa? Karena emang sedekahnya kuat Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, apakah impian Anda telah terwujud saat ini? Nah, kalau sudah ya alhamdulillah, tadi saya bilang. Nah, kalau belum gimana caranya meraih itu semua 1 sampai 2 tahun tanpa hutang, tanpa riba. Karena kalau dengan cara-cara nyicil, cara-cara ngeredit, beli motor ke dealer atau ke leasing itu udah biasa. Mau beli mobil juga kayak gitu, kredit udah biasa. Mau beli rumah KPR udah biasa. Nah, itu udah cara-cara kredit udah biasa kayak gitu. Karena kan mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, nggak akan punya kalau nggak ngeredit nggak akan punya kayak gitu. Ini mari ini tolong di-mute dulu ya. Nah, kemudian kita ilustrasikan dengan menabung. Karena kan waktu kita sekolah hemat pangkal kaya atau menabung pangkal kaya. Nah, gaji Bapak Ibu berapa sekarang? Sisihkan 1 juta per bulan untuk mewujudkan impian. Misalkan mau punya kendaraan, mobil untuk keluarga, atau mau punya rumah, atau berangkat haji. Sisihkan 1 juta per bulan. 1 tahun, kalau konsisten terkumpulnya 12 juta. 30 tahun, 360 juta. Nah, kalau serasa belum cukup, kita upgrade tabungan menjadi 5 juta per bulan. 5 juta per bulan,
1 tahun 60 juta, 30 tahun 1,8 miliar. Nah, pertanyaannya berapa tabungan Bapak Ibu saat ini? Nah, kayak gitu. Kalau menabung belum jadi solusi, ini kita skip dulu. Yang kedua ada caranya, membangun aset. Nah, bangun aset, buka kontrakan atau kos-kosan, bangun apartemen, ya kan, bangun mall, tuh apartemen lagi. Tentunya kan ini modalnya nggak kecil, modalnya gede Bapak Ibu untuk membangun aset kayak gini. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah punya modalnya? Jangankan modal yang ratusan juta, miliaran, ditawarin modal jutaan aja mikirnya udah kayak ditawarin bisnis modal ratusan juta, ya kan kebanyakan orang kayak gitu. Makanya mereka ya hidupnya gitu-gitu aja, karena mereka tuh nggak pernah berani ngambil peluang. Nah, maka insya Allah semoga dengan presentasi ini Bapak Ibu bisa kebuka pola pikirnya. Makanya di awal tadi sesi pertama itu mindset paradigma, jadi saya buka dulu nih pola pikir dan paradigma Bapak Ibu, agar kedepannya Bapak Ibu bisa wawasannya lebih luas lagi tentang dunia bisnis. Nah, next, apakah ada cara membangun aset yang modalnya kecil namun tanpa risiko? Nah, tentu saja ada, bergabung menjadi mitra usaha bersama PT Best Corporation. Nah, kenapa sih harus PT Best? Kan pertanyaan seperti itu. Karena PT Best telah terbukti lebih dari 3.000 reward mobil cash telah dibagikan dan lebih dari 100 rumah cash telah dibagikan. Nah, ini belum update ya, karena PT Best sudah berdiri 5 tahun. Nah, ini mungkin lebih ya, 3.000 reward bisa lebih lagi mobilnya. Dan rumahnya lebih dari 100. Terakhir sih 150 rumah senilai 1 miliar. Karena PT Best berdiri 2017, kurang lebih sudah berdiri 5 tahun, Bapak Ibu. Nah, kemudian sesi berikutnya, profil perusahaan dan juga produk. Tadi kita sudah melihat ya, di awal video ada profil perusahaan, ada gedungnya juga ada. Jadi perusahaan yang benar-benar asli itu, yang benar-benar legal itu, yang ada gedungnya, yang ada sertifikatnya, yang dapat penghargaannya berkali-kali. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya penghargaan dari PT Best sudah didapatkan. Nah, di sini kita lihat PT Best adalah perusahaan yang memasarkan produk berkualitas dengan konsep direct selling. Direct selling itu apa sih? Penjualan langsung. Jadi Bapak Ibu nggak akan ketemu produk PT Best itu di Indomaret, di Alfamart, di supermarket lah pokoknya. Karena itu konsepnya adalah distribusi tidak langsung. Nah, kalau di sini kan penjualan langsung. Kemudian dengan sistem direct selling, PT Best dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat. Ini untuk siapapun ya, nggak perlu ijazah. Jadi untuk jadi mitra PT Best itu nggak perlu ijazah, kayak gitu. Yang penting ada kemauan, ada niat, insya Allah ada jalan. Yang kemudian dalam praktiknya PT Best menggunakan akad syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Kayak gitu. Ini adalah legalitas PT Best dari ACS, ISO, MUI dan AP2LI. Nah, PT Best telah mendapatkan 3 penghargaan dari 5 nominasi. Nah, yang 2 ini nominasi. Kayak gitu. Member Growth of the Year, Most Faster Growth Company, Product of the Year, produk terbaik. Kemudian kita lihat legalitasnya. Jadi Bapak Ibu ketika ada peluang usaha, itu yang pertama itu harus lihat kantornya, kemudian legalitasnya. Kayak gitu. Jangan sampai itu nggak ada legalitasnya, nanti Bapak Ibu terjerumus dalam bisnis atau investasi bodong. Nah, legalitas PT Best terdiri dari sertifikat keanggotaan AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, kemudian SIUP L 47999 KBLI, lampiran izin usaha, kemudian sertifikat halal produk dari MUI dan juga BPOM. Dan yang paling penting penjualan langsung berjenjang syariah, bebas dari unsur maghrib ya, maisir, goro dan juga riba, Bapak Ibu. Ini sistem bisnisnya, sertifikatnya. Nah, ini ya sertifikat dari DSN MUI, PT Bandung Ekosinergi Teknologi, Bapak Ibu. Nah, kita harus tahu juga visinya, visi, misi dan juga tujuan ke depan dari perusahaan ini untuk apa. Yang pertama, ini visinya sangat-sangat spesifik ya. Menjadi perusahaan bebas riba yang bantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, ini
belum saya temuin di manapun, di perusahaan manapun. Jadi yang dipentingkan, yang diutamakan adalah masyarakat atau umat dulu, karena owner ini melihat masyarakat Indonesia itu nggak lepas dari yang namanya utang. Nah, makanya visinya PTBS ini menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari utang dan riba. Kemudian misinya menciptakan 1.000 miliar terbaru setiap tahun. Nah, jadi kalau sudah memiliki misi seperti ini, pertanyaannya, Bapak Ibu mau apa mau banget menjadi miliarder berikutnya di PTBS? Nah, ini adalah peluang kayak gitu. Dan motonya adalah go berkah no riba. Artinya kalau hidup kita mau berkah, jauhin riba. Nah, apa bedanya penjualan konvensional dan juga bisnis konvensional dan juga penjualan langsung? Di sini kita lihat. Bentar. Kan sama-sama jualan ya. Nah, distribusi tidak langsung, kita lihat di sini. Produk itu pasti dibuatnya di pabrik ya, umumnya di pabrik, produk-produk yang besar. Kemudian dialurkan ke distributor utama, dialurkan lagi ke daerah, kemudian ke grosir, ke pengecer, sampailah kita ke konsumen atau sebagai konsumen. Belum lagi biaya iklan, biaya billboard, biaya pamflet, biaya artis apalagi. Nah, itu kan makan biaya yang sangat besar ya. Nah, kemudian distribusi tidak langsung ini tidak melalui jalur-jalur yang sangat panjang. Produk dibuat dari pabrik, kemudian ke PTBS, lalu ke kita sebagai konsumen. Dan alokasi biaya ini semua untuk membayar reward mitra-mitranya berupa motor, mobil, juga rumah cash. Jadi kita sendiri artisnya, kita sendiri yang memasarkannya, kita sendiri marketingnya, kita juga mengkonsumsi kayak gitu. Karena kita dibayar mahal Bapak Ibu, kayak gitu. Jadi sistemnya ini kemitraan, bukan antara bos dengan karyawan. Jadi sistemnya kemitraan. Nah, apa yang PTBS tawarkan? Ya, ini proyek kemitraan berbisnis dengan komisi harian, mingguan, dan royalti bulanan, dan reward senilai 1,67 miliar. Itu minimal. Itu dari reward aja Bapak Ibu. Hingga maksimal 51,7 miliar dalam waktu 1-5 tahun. Kayak gitu. Nah, 1,67 miliar dibagi menjadi umroh 20 juta, mobil cash. Umroh atau motor ya, atau uang pokoknya di sini senilai 20 juta. Atau mobil cash senilai 150 juta, mobil cash 500 juta, Pajero jenisnya, dan rumah mewah 1 miliar. Jadi total 1,67 miliar. Ini adalah kebutuhan manusia pada umumnya. Yang di luar sana belum tentu semua orang itu bisa memilikinya. Belum tentu kita kerja puluhan tahun bisa beli mobil Pajero lah. Apalagi rumah 1 miliar. Kayak gitu. Belum beli mobil aja kita harus kredit kan. Itu kalau dunia kerja. Dengan gaji UMR ke bawah. Kayak gitu. Makanya ini adalah peluang proyek besar. Proyek kemitraan yang ditawarkan oleh PTBS Bapak Ibu. Nah, bicara bisnis kan pasti ada produk yang dipasarkan atau yang dijual. Seperti bisnis properti, produknya apa sih? Apartemen, perumahan, kos-kosan kayak gitu. Bisnis F&B, makanan, minuman kayak gitu. Nah, PTBS ini produknya sangat variatif, ada 5 segmen. Yang pertama ada kesehatan, kecantikan, pertanian, kemudian peternakan, dan juga penghemat kendaraan, BBM, otomotif. Nah, dari 5 segmen pasar itu, semua manusia insya Allah membutuhkan. Masuklah ke segmen masyarakat pada umumnya. Yang pertama ada eco farming. Eco farming adalah pupuk organik super aktif. Nah, sebelumnya di sini saya nggak akan menjelaskan terlalu detail ya untuk produk, karena di sini kita kan presentasi peluang usahanya. Nanti untuk manfaat produk, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung ke pengundangnya atau ke sponsornya. Di sini ada bentuknya, contohnya kayak gini. Satu tub kecil ini 30 gram untuk 1 hektar lahan. Karena nanti difermentasi ya, dijadikan biang, disemprot ke 17 atau 20 liter air. Nah, ini 1 tub ini untuk 1 hektar. Jadi kita udah nggak zaman lagi mengangkut pupuk berkarung-karung. Sekarang lebih efisien zaman. Kayak gitu. Sekarang aja kita untuk manggil ojek aja pakai HP. Dulu kan kita jalan kaki ke pangkalan misal. Karena kan zaman makin berkembang, cukup pakai HP, diketik-ketik, datanglah Gojek atau Grab. Kayak gitu. Nah, pupuk juga kayak gitu. Makin kesini makin canggih. 1 tub kecil ini bisa dikantongin, bisa untuk 1 hektar.
Kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini mengandung 13 unsur hara. Manfaatnya bisa baca di sini nanti Bapak Ibu ya. Untuk meningkatkan kualitas, mempercepat masa panen, meringankan biaya produksi juga, meningkatkan imun tanaman. Ini ada slow release untuk tanaman berbatang keras, pupuk majemuk, makro, mikro, pupuk tepat guna. Cara penanamannya hanya tinggal ditanam aja di sekitar pohon. Nah, ini khususnya untuk daerah yang kurang air, karena pupuk ini nanamnya nggak perlu menggunakan air Bapak Ibu. Ini slow release, Bapak Ibu bisa lihat testimoninya di YouTube, di Facebook banyak. Testimoni dari slow release. Ini bisa meningkatkan panen 10 hingga 50%. Kemudian ada Habs Pro, Habatus Soda Propolis. Nah, ini untuk herbalnya. Untuk Bimax ada lagi nih untuk keperkasaan pria. Ini ada Bimax, ada Ecovico, penyulingan minyak kelapa murni untuk kolesterol dan juga stamina. Nah, ini Ecomax Coffee ya, kopi stamina pria dan wanita. Mengandung maka tribulus dan ginseng, MTG, kayak gitu. Meningkatkan libido dan kesuburan. Kemudian ada lagi yang high powernya nih, lebih strong lagi. Nah, ini khusus untuk laki-laki. Bantengnya udah merah soalnya nih, udah mau nyeruduk kayaknya nih. Apa namanya? Untuk laki-laki yang sudah punya pasangan. Tolong di unmute, Dede Abdurrahman. Nah, di sini Econex Coffee sama Ecomax Coffee itu beda ya. Nah, yang kalau Ecomax yang tadi itu bisa untuk wanita, kalau ini khusus untuk pria. Dan tidak boleh lebih dari 1 saset per bulan. Kayak gitu. Karena kandungannya lebih strong. Bisa membuat cacing jadi naga dalam tanda kutip. Bapak tidak paham Bapak Ibu ya. Nah, tadi untuk kaum bapak-bapaknya, sekarang untuk kaum ibu-ibu. Elvian kolagen. Untuk merempatkan kulit, sel-sel kulit wajah, menghaluskan kulit, membuat kulit jadi lebih glowing. Kayak gitu. Ini minuman rasa stroberi, enak diminum dengan keadaan dingin ya. Mengandung minuman kolagen. Tolong di unmute dulu ya. Nah, ini ada LVN Slim. LVN Slim ini untuk serat pangan ya, untuk membakar lemak, melancarkan sistem pencernaan tubuh, dan mengontrol tekanan darah tinggi, untuk menurunkan berat badan dan juga obesitas. Untuk orang-orang yang kelebihan berat badan bisa minum LVN Slim ini. Mengandung spirulina dan chitosan. Minuman rasa jeruk, enak diminum dalam keadaan dingin juga. Nah, LVN kalsium untuk anak dan juga lansia. Untuk anak untuk mencerdaskan otak dan memperkuat tulang karena diberkaya omega 3, 6, 9. Untuk lansia untuk mencegah osteoporosis dan mencegah pikun, Bapak Ibu. Ini susu kambing, minuman sunnah para nabi terdahulu ya. Susu kambing Epitgo 90%, susu kambing bubuk etawa. Kayak gitu. Minuman sunnah para nabi terdahulu. Nah, ini untuk segmen kecantikannya. Ada lipstick di sini. Lipstick ya kan terlihat lebih natural, tidak mudah luntur, ada 20 varian warna. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian ada skincare-nya, ada serum, ada LVN krimnya, krim malam, krim siang. Kemudian ada cleansing oil, pembersih wajah, ada peeling lotion untuk lotion. Kemudian sabunnya juga ada, sabun LVN Honey, sabun kolagen, sabun propolis. Dan untuk khusus wanita ya, Crystal V, daerah kewanitaan untuk daerah misfi ya. Kemudian ada hand sanitizer juga, hand moist spray. Dan juga yang paling unik Eco Racing, penghemat BBM. Jadi ada Eco Racing bensin, ada Eco Racing solar atau diesel. Dan bensin itu ada yang motor, ada yang mobil. Yang solar, ada yang diesel. Kayak gitu. Untuk yang pertama meningkatkan nilai oktan bahan bakar dan juga setan number. Kayak gitu untuk solar. Yang kedua membersihkan dan merawat mesin. Kemudian menyempurnakan pembakaran, menghilangkan knocking, meningkatkan akselerasi. Nah, setelah sempurna barulah terasa penghemat BBM 30-50%. Nah, itulah yang udah saya rasakan waktu saya kerja dulu pakai Eco Racing. Itu yang tadinya bensin habis 2 hari, ini bisa 3,5 hari kayak gitu. Dan testimoninya beda-beda. Ada yang pemakaian pertama langsung berasa hematnya, ada yang kedua, ada yang ketiga, bahkan ada yang keempat, tergantung kondisi motor masing-masing. Karena dia pertama itu membersihkan dulu kerak-kerak di busi, di tangki. Ketika pembakaran sempurna, itu baru terasa penghematan BBM. Inilah manfaat dari penghematan racing.
kayak gitu. Ini adalah oktan booster ya Bapak Ibu ya, aditif bahan bakar. Jadi dengan pakai racing bukan pengeluaran yang kita bukan jadi pengeluaran yang berlebih, justru penghematan yang akan kita dapatkan kayak gitu. Kita isi Pertalite ini kualitasnya sama seperti Pertamax karena meningkatkan nilai oktan. Itu tadi Bapak Ibu ya. Nah, PTB tidak hanya jual produk, karena di sini kita bukan hanya sales yang hanya jual produk kemudian dapat untung, tapi kita di sini marketing, ada peluang usahanya Bapak Ibu, kayak gitu. Nah, untuk peluang usaha akan dijelaskan oleh rekan saya nih, para mahasiswa yang amat sangat dahsyat luar biasa pokoknya lah. 4 bulan tebus motor, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu mau beli motor, pasti kredit dulu kan kurang lebih, paling cepat juga 1,5 tahun, belum lagi DP-nya. Di PTBS beliau 4 bulan tebus motor cash 20 juta. Mahasiswa, umurnya masih 17 tahun kalau nggak salah. Kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Nah, langsung aja kita panggilkan Kang Ahmad Kurniawan. Pada beliau dipersilakan. Silakan Kang Ahmad.